sebelum dunia mengenalnya sebagai diktator terkenal. Hitler adalah sosok yang hampir gagal total dalam semua aspek kehidupannya. Ia lahir tahun 1889 di Braunau am Inn. Austria-Hungaria adalah tempat kelahirannya. Ia tumbuh tanpa prestasi akademik yang berarti, tanpa posisi sosial yang jelas. Pada 1907 dan 1908, ia 2 kali gagal masuk Akademi Seni Wina. Ia hidup miskin dan menggelandang, tanpa gelar resmi dan profesi, tanpa masa depan jelas yang pasti. Yang tumbuh bukan prestasi, melainkan rasa terasing, kemarahan dan kebencian yang mendalam. Radikalisme Hitler tidak pernah lahir dari kejayaan besar atau keberhasilan, tetapi dari akumulasi kegagalan pribadi yang sangat panjang dan berulang. Pada tahun 1914, Hitler menjadi sukarelawan tentara Jerman. Saat itu, ia bertugas sebagai kurir medan perang. Bukan seorang perwira atau pemimpin, perang memberinya struktur dan tujuan hidup, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dimiliki. Namun pada tahun 1918, Jerman mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Hitler menolak menerima kekalahan tersebut. Ia mempercayai mitos pengkhianatan dari dalam. Dari sinilah fondasi pemikiran konspiratif Hitler mulai terbentuk perlahan, yang kelak berkembang menjadi ideologi, politik ekstrim nasionalis. Pasca perang, Jerman sangat dipermalukan oleh perjanjian versi yang berat. Ekonomi runtuh parah, inflasi meroket, tingkat pengangguran melonjak tinggi. Kepercayaan rakyat pada demokrasi perlahan menghilang tanpa arah, masyarakat terpecah secara politik pada tahun ke-1919. Hitler bergabung dengan German Workers' Party. Awalnya ia hanyalah anggota biasa, namun cepat menonjol karena pidatonya, retorika yang sederhana dan emosional, selalu menawarkan narasi musuh bersama. Partai ini kemudian berubah nama menjadi Nazi Party atau NSDAP. Pada tahun 1923, Hitler mencoba merebut kekuasaan secara paksa. Upaya ini kemudian dikenal sebagai Beerholputsch. Kudeta ini berakhir gagal total, 16 anggota Nazi tewas. Hitler ditangkap aparat dan diadili, namun justru mendapat panggung nasional yang luas dan besar. Hukumannya sangat ringan oleh pengadilan, 5 tahun penjara diputuskan resmi. Namun, dijalani kurang dari 1 tahun penuh saja. Di dalam penjara inilah ia menulis buku Mein Kampf. Disinilah Hitler mengambil pelajaran paling terpenting dalam hidupnya. Kekuasaan harus direbut lewat hukum, bukan melalui aksi pemberontakan, melainkan dari dalam sistem negara. Setelah bebas dari penjara, Nazi Party kemudian direorganisasi. Secara sistematis dan terstruktur, mereka fokus pada pemilu dan propaganda. Sementara kekerasan jalanan tetap digunakan. Namun hingga tahun 1928, Nazi hanyalah partai pinggiran kecil. Dalam pemilu nasional saat itu, mereka hanya meraih 2,6% suara. Segalanya berubah besar setelah depresi besar tahun ke-1929 yang menghantam Jerman sangat keras. Bank runtuh secara massal, industri Jerman kolaps total. Jutaan orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Pengangguran melonjak tajam, lebih dari 6 juta orang. Kepercayaan rakyat pada demokrasi runtuh sepenuhnya tanpa sisa. Sistem parlementer dianggap gagal. Pada tahun 1932, akhirnya Nazi menjadi partai terbesar di parlemen Jerman. Saat itu belum menjadi mayoritas mutlak, namun tak bisa lagi diabaikan. Elite konservatif percaya penuh bahwa Hitler bisa dikendalikan dengan mudah. Inilah yang menjadi kesalahan sejarah paling fatal pada 30 Januari tahun 1933. Adolf Hitler resmi diangkat sebagai kanselir Jerman. Bukan melalui kudeta militer, melainkan lewat sistem politik yang sah. Dalam hitungan minggu, situasi politik nasional berubah drastis. Pada 27 Februari tahun 1933, gedung Reichstag terbakar.
Sehari setelah kejadian itu, Reichstag-Fire Decree diberlakukan. Dekret ini mencabut hak sipil, kebebasan pers nasional sepenuhnya, kebebasan berkumpul rakyat, serta hak privasi warga. Tak lama kemudian, setelah itu Enabling Act resmi disahkan. Undang-undang ini memberi Hitler kewenangan penuh untuk membuat hukum tanpa parlemen. Dengan cara sepenuhnya legal, demokrasi Jerman resmi berakhir. Antara 1933 hingga 1938, Jerman tampak bangkit secara ekonomi. Pengangguran turun drastis dengan cepat. Dan proyek infrastruktur besar dijalankan, otoban dibangun luas besar. Industri baja serta mesin berkembang. Namun keberhasilan ini berdiri di atas fondasi rapuh, militerisasi massal negara, utang tersembunyi, dan ekonomi perang. Tanpa konflik dan ekspansi, wilayah sistem ini akan runtuh dengan sendirinya. Ini bukan pemulihan jangka panjang, melainkan persiapan menuju perang. Negara membangun mesin propaganda total untuk menguasai kesadaran rakyat. Radio murah masuk ke rumah. Lebih dari 70% penduduk, media seni, dan pendidikan dikontrol. Anak-anak wajib masuk Hitler Youth. Negara tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga cara berpikir. Ini bukan karisma semata. Ini rekayasa kesadaran kolektif. Pada 1 September tahun 1939, Jerman menyerbu Polandia. Perang Dunia Kedua dimulai dalam 2 tahun pertama. Polandia dan Prancis jatuh dengan sangat cepat. Strategi Blitzkrieg terlihat brilian, dan Jerman menguasai Eropa Barat. Namun setiap keberhasilan militer dibayar dengan pendudukan brutal, kerja paksa massal dan penderitaan. Efektivitas mempercepat kehancuran. Pada tahun 1941, akhirnya kebijakan Final Solution dimulai. Sekitar 6 juta Yahudi dibunuh bersama jutaan korban lainnya. Genosida dilakukan secara sistematis dengan birokrasi rapi, jadwal kereta dicatat rinci, efisiensi industri dihitung. Ini bukan kegilaan massal, melainkan kejahatan negara modern. Pada 22 Juni tahun 1941, Hitler melancarkan Operasi Barbarossa. Ia mengabaikan logistik perang, menolak kritik para jenderal. Kesalahan ini membawa Jerman ke jurang kehancuran total. Titik balik terjadi di Stalingrad antara 1942 hingga ke 1943. Lebih dari 2 juta korban jatuh, 90.000 tentara menyerah. Mitos kepemimpinan Hitler runtuh. Pada 6 Juni tahun 1944, sekutu mendarat di Normandia. Jerman kini terjepit di antara 2 front, namun Hitler menolak kenyataan. Ia mengambil alih kendali militer dan menolak menyerah. Negara tanpa koreksi bergerak menuju kehancuran total. Pada akhir April tahun 1945, Berlin terkepung tentara merah. Hitler bersembunyi di dalam bunker. Pada 29 April tahun 1945, ia menikahi Eva Braun. Ia menulis wasiat politik serta wasiat pribadi. Pada 30 April tahun 1945, sekitar jam 15:30, Hitler menembak dirinya sendiri. Eva menelan sianida. Keduanya meninggal di bunker. Beberapa menit kemudian terjadi, Heinz Lin dan Otto Gunsi membuka pintu ruangan. Mereka adalah orang pertama yang menemukan Hitler bunuh diri. Pada 2 Mei tahun 1945, tentara Soviet menguasai bunker. Unit S-Marsha menemukan sisa jenazah, identifikasi dilakukan. Forensik rahang dan catatan gigi cocok sempurna. Hitler tidak melarikan diri. Ia bunuh diri di Berlin. Kepemimpinan Hitler secara teknis berhasil. Cepat, disiplin, dan terorganisir, namun semua itu dibayar dengan perang, genosida, dan tragedi kehancuran bangsa sendiri. Keberhasilan tanpa etika adalah bencana yang tertunda. Selamanya sejarah ini tidak untuk dikagumi, tetapi harus terus diingat sebagai tragedi kelam. Karena bahaya terbesar bukan memiliki pemimpin yang lemah, melainkan memiliki pemimpin kuat tanpa moral,